sholat subuh stretching, habis sholat zuhur stretching, sholat asar stretching, sholat maghrib stretching, dan sholat isya stretching. Karena yaitu bertepatan dengan waktu-waktu kalian akan pagi berangkat kerja, siang istirahat, sore untuk rehat. Nah biasanya lu jam-jam mau pulang kerja gitu. Maghrib biasanya baru nyampe rumah, dan isya itu untuk menjelang mau tidur. Nah, itu sebenarnya itulah itu keistimewaannya. Sholat itu jamnya sudah diatur sama Allah sedemikian rupa. Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang di Daily Motovlog. Barang gue Aldi di sini, masih dalam perjalanan pulang. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Nongkrong bareng di YouTube channel gue, motoran sambil ngobrolin tentang. Saat ini gue masih dalam perjalanan pulang, sambil perjalanan pulang, sambil kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol satu arah. Kalau teman-teman mau komen, bertanya, silahkan bisa isi kolom komentarnya. Buat teman-teman yang suka sama manfaat video ini ya, boleh di like. Dan jika teman-teman ingin ikutin terus konten-konten video gue, jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi ada satria lalu tebak satria duata percepatan. Aduh, Bang Gojek, hati-hati bang. Lagi musim pancaroba, kita udah banyak beberapa konten yang kita bahas, dari mulai masalah influenza, kemudian persiapan musim hujan, terus juga demam berdarah. Nah, kita agak geser dikit deh, terbosan kita bahas pancaroba mulu teman-teman. Oke, jadi kalau ngomong kesehatan, kurang rasanya kalau kita nggak bahas tentang ini ya, ergonomi. Sebenarnya ini kesehatan kerja sih sebenarnya. Cuma ini bermanfaat banget buat teman-teman yang pekerja, bagi yang sifat kerjanya berulang aktivitas fisiknya. Karena ketika teman-teman melakukan aktivitas fisik yang berulang, posisi badan yang nggak nyaman, dan dia akan mengakibatkan gangguan atau perangsang atau gotrak. Yang terjadi badannya jadi kaku, badannya pegel-pegel. Itu biasanya sering terjadi pada kayak pekerja-pekerja di pabrik gue ya gitu. Karena gerakannya berulang. Lalu juga kalau office-nya ya duduk terus, duduk di kursinya nggak bener, nyender atau bungkuk. Jadi pentingnya teman-teman untuk tahu apa itu ergonomi. Ergonomi itu suatu kondisi di mana kita bersikap atau berposisi dengan posisi yang baik gitu dalam bekerja. Kalau jauh-jauh, misal kita kayak lagi duduk gitu, duduk kerja gitu depan komputer, itu ada caranya. Jadi mana yang pertama ya, kalau duduk posisinya harus tegap ya, harus nempel di kursi posisinya. Jadi teman-teman nggak asal bongkok badannya atau nyendernya sambil selonjoran, karena itu akan membuat beban si tulang punggung
akan semakin berat. Nanti kalau terlalu lama seperti itu posisinya akan mengakibatkan timbul rasa nyeri karena ototnya overstretch atau posisinya tidak tepat. Itu kayak duduk gitu misalnya. Kemudian posisi kaki gitu. Posisi kaki setiap lagi kerja di meja harusnya kakinya tuh napak gitu. Napak, enggak yang menggantung. Dan kalau misalkan kalau bisa, kalau memang punya ganjelan gitu ya boleh, tapi ganjelannya harus sesuai sama postur. Enggak, jangan bikin ganjelannya yang posisi tanggung, malah bikin jadi kakinya nggak nyaman. Gitu. Apalagi meja komputer. Kalau meja komputer ya tangan posisi pegang mouse, posisi pegang keyboard itu baiknya tidak menempel pada meja pergelangan tangannya. Jadi kalau pergelangan tangannya menempel pada meja, yang dikhawatirkan nanti persendian di pergelangan tangannya cepat capek. Kemudian jarak pandang. Nah, jarak pandang juga penting ke monitor, minimal 30 cm jarak pandang dari layar komputer. Karena nanti akan mengakibatkan cepat lelah matanya kalau terlalu dekat melihatnya, nanti juga bikin sakit kepala. Karena matanya fokusnya terlalu maksimal gitu. Dan kalau bisa brightness atau kecerahan dari komputer juga harus disesuaikan gitu. Ini untuk yang kasus pada pekerja office ya nggak cuma komputer, laptop ini juga sama gitu. Dan jarak pandang monitor sama mata itu harus diajar gitu. Jadi mejanya harus sesuai, kursinya harus pas, tingginya juga gitu. Nah itu yang berhubungan sama si ergonomi. Itu untuk yang kayak pekerja office. Terus kayak pekerja-pekerja yang ibu rumah tangga misalkan, atau bapak-bapak yang suka kerja di warung kelontong, suka angkat gas, suka angkat galon, atau yang di bagian logistik suka angkat-angkat barang. Nah kalian itu harus menggunakan support untuk area pinggangnya. Jadi hati-hati teman-teman nggak bisa langsung angkat barang sambil bungkuk gitu. Karena itu akan mengakibatkan cedera pada tulang belakang atau di area pinggang, mengakibatkan nyeri pada pinggang atau yang bisa kita kenal dengan lower back pain. Bisa mengakibatkan terjadinya saraf terjepit atau kaku otot di area pinggang. Jadi teman-teman itu harus pakai support untuk buat area pinggangnya. Jadi dia tidak akan posisinya pas angkat barang tidak akan menekuk. Dan kalau ngangkat barang-barang seperti itu kayak angkat galon, angkat box gitu ya, posisinya nggak boleh sambil bungkuk, tapi posisinya diambil dari posisi kayak jongkok ya, kayak jongkok. Terus kondisi seperti kayak jongkok, setengah duduk gitulah ya. Nah ketika kalian posisi setengah duduk seperti itu, nanti kalian yang ngangkat galonnya itu titik tumbuhnya berada di otot paha kalian, bukan di otot punggung. Karena kalau kalian bungkuk ngangkat barangnya pasti akan mengandalkan otot di pinggang dan punggung. Nah itu yang nggak boleh. Tapi ketika kalian posisinya sambil jongkok yang setengah duduk, itu akan bertumbuh pada otot paha. Dan saat kalian berdiri, tentu aja badan kalian atau punggung kalian itu akan tegak lurus, sehingga itu akan melindungi si tulang punggung. Nanti gue tempelin gambarnya deh kalau posisi ergonominya yang bagus. Jadi biar nggak mengakibatkan cedera pada pinggang gitu. Apalagi yang pekerja-pekerja berat sih itu paling rawan banget buat terjadinya gangguan atau trauma. Jangan orang pekerja-pekerja yang kerjanya berulang gerakannya gitu. Kayak mindahin barang. Wah ini dia nih. Tuh For Legend. Baru diobrolin di video sebelumnya, muncul juga ya. Balik lagi ke
ergonomi. Jadi gangguan otot rangka itu juga mengakibatkan tadi ya, kalau diurut pun kaku, tetap kaku gitu. Walaupun minum perda nyeri, tetap ya kalau obat perda nyerinya habis ya nyeri lagi gitu. Jadi penanganannya harus gimana dok? Penanganannya tentu aja kita harus ngerilis otot-otot yang kaku, melepaskan otot-otot yang kaku. Jadi harus gimana? Jadi harus stretching. Jadi teman-teman bisa buat lakukan stretching yang dapat mengurangi kekakuan pada otot kalian. Ya kalau stretching teman-teman bisa lihat di tutorialnya di YouTube ya. Karena kalau untuk nama-namanya gue juga kurang hafal. Aku bisa ngasih rekomendasi untuk dokter spesialis rehabilitasi medik. Ada di Instagramnya Dokter Medok. Nah itu juga salah satu yang gue ikutin, yang gue praktekkan ke pasien-pasien gue kalau ada keluhan-keluhan di area otot rangka ya. Jadi sangat membantu sekali buat teman-teman yang punya riwayat kaku otot di Dokter Medok. Nanti gue taruh Instagramnya di link atau ya di foto, gue screenshot deh kan. Terus juga setelah stretching berapa kali untuk stretchingnya berapa kali untuk melakukan stretching. Jadi kalau stretching sebenarnya nggak cuma sekali, sebenarnya gue lebih menyarankan 5 kali sehari kayak orang sholat. Ya mungkin habis sholat lebih baik gitu. Jadi yang habis sholat stretching, habis sholat subuh stretching, habis sholat zuhur stretching, sholat asar stretching, sholat maghrib stretching, dan sholat isya stretching. Karena yaitu bertepatan dengan waktu-waktu kalian akan pagi berangkat kerja, siang istirahat, sore untuk rehat. Ya biasanya jam-jam pulang kerja gitu. Maghrib biasanya baru nyampe rumah, dan isya itu untuk menjelang mau tidur. Itu sebenarnya itulah keistimewaannya. Sholat itu jamnya sudah diatur sama Allah sedemikian rupa. Ini kenapa nih? Jadi gitu. Jadi stretching tuh nggak melulu tentang olahraga ya, tapi aktivitas sehari-hari kita tuh juga butuh stretching. Karena kayak gini kita nyetir motor nih, ya kaku badannya, tangan gitu. Karena kayak tangan kita ini selalu berusaha menahan guncangan ya, kontraksi. Jadi ototnya selalu berusaha menjaga biar gimana caranya motornya nggak jatuh kalau kena lubang atau kena baju luka gitu. Selalu menjaga keseimbangan sehingga ototnya akan terus berkontraksi, menjaga postur, menjaga keseimbangan. Lama-lama kan ototnya kaku nih, si lengan-lengan ini. Nah, biasakan teman-teman untuk selalu stretching di area tangan, pergelangan ya tentu aja, area lengan bawah, area lengan atas, bahu, dan punggung, tulang belikat. Nah, itu dan bagian leher serta bagian pinggang, hampir semuanya. Mobil pun juga sama gitu, duduk terlalu lama, posisinya juga injek gas, injek kopling, injek rem gitu, dan selalu seperti itu berulang-ulang gerakannya, ya nanti bisa kaku juga ankle-nya ya. Jadi itu balik lagi ke gangguan otot rangka. Jadi sebenarnya aktivitas fisik kita itu selalu berhubungan sama ya stretching, peregangan, karena aktivitas fisik itu juga gerakan yang repetitif, gerakan yang berulang. Minum obat boleh, tapi kalau minum obat aja nggak akan cukup, karena untuk minum obat sendiri itu hanya untuk mengurangi rasa sakit aja. Kalau kaku otot tidak dilepaskan atau tidak dirilis ya, tidak dihilangkan, ya sakitnya akan kambuh lagi dan kambuh lagi gitu. Kalau diurut gimana gitu? Kalau diurut sebenarnya gue pribadi nggak ngerekomendasiin, karena ketika kaku otot kalian paksakan buat urut dan tukang urutnya nggak ngerti cara ngurutnya yang bener, nanti yang ada malah bikin tambah tegang, ototnya tambah nyeri, malah jadi tambah nggak bisa tidur kalian.
Jadi kenali dulu tukang urut andalan kalian siapa, nyaman apa enggak, cocok apa enggak gitu ya, itu balik lagi ke kalian. Gue sih nggak ngelarang buat kalian ngurut, cuma gue nggak rekomendasiin aja gitu. Dan ya jangan lupa, kalau misalkan memang nggak mau ngurut atau dari obat, ya boleh dibalur pakai kayak balsem gitu ya, kayak apa ya, merek dagang inilah, krim untuk otot yang panas itu boleh. Nggak perlu dikerokin ya guys, dikerokin tuh nggak ada manfaatnya. Karena nanti ya itu pecah pembuluh darah aja sebenarnya, sugesti aja sebenarnya. Mungkin karena udah ini kali ya, terdoktrin gitu buat dikerokin. Makanya juga habis dikerokin ya, sugesti itu akan memicu ya badan kayak lebih nyaman, badan akan lebih enak gitu. Kalau sebenarnya ya nggak ada kaitannya sih. Kalau bikin kulit jadi iritasi, iya bisa. Jadi hati-hati ya. Mungkin itu dulu terkait ergonomi, gangguan atau apa. Sambil kita menuju perjalanan pulang. Kita udah sampai di rumah rekon. Karena rumah aku di belakang sini rekon. Astagfirullahaladzim. Sudah mulai ini ya, baterai sudah mulai noted. Dan udah nggak terasa ya, udah mau air. Tapi sambil nikmatin aja motor gue overtake ya. Karena sudah mulai lelah hayati. Dan ini pancong balap yang di sini nih terkenal banget karena keangkat media sosial juga. Ini juga bakso sebelah kiri ini juga karena medsos kayak. Akhirnya eksistensinya masih ada sampai sekarang. Dulu dari yang gerobak dorong, sekarang bener-bener jadi ruko. Yang ruko sih bener-bener stay di situ. Udah ganti gerobak juga. Hebat sih. Oh ya, dan teman-teman mungkin mau cobain es durian yang terkenal di Bekasi Utara. Itu ada di daerah Prima Harapan Regen. Yang selalu kita lewatin kalau pulang. Tepatnya sih dekat lapangan Prima. Dan dia kalau kata istri gue tuh dari gerobak dorong sampai bener-bener buka ruko di situ, dan sekarang udah buka cabang. Mungkin buat orang-orang sih baru ya, tapi kalau buat mungkin istri gue kayak udah kayak bosen makan di situ, dan memang enak banget. Untuk kayak pecinta durian bisa mampir ke situ. Dari tadi dia lari-lari di belakang. Nah ini kita arahin ke
durian ya. Di Prima Harapan Regensi. Tapi karena musim hujan cocok nggak sih? Cocok aja makan es juga nih. Ini arahnya dari Sumarekon lewatin Bayangkara, jadi teman-teman bisa lewat sini. Jadi badan pegel-pegel bisa hilang pakai es durian nggak? Bisa aja sih, enak habisnya. Habis makan es krim ini baru sakit lagi berasa. Karena fokus nyerinya hilang, karena otaknya berfokus pada rasa durian nih. Dan gue pribadi sebenarnya juga bukan pecinta durian sebenarnya. Setelah deket sama istri gue gitu, mulai terpapar sama durian. Dan gue juga sebenarnya nggak yang durian banget, tapi ya olahan durian gitu. Roti si selai durian, terus es durian ini gitu. Nggak yang benar-benar properly durian gitu. Nah ini kita udah sampai, dan parkirannya lumayan rame banget cuy. Ini rame banget. Nah ini di sebelah kiri tempat duriannya. Nanti kalau teman-teman mau mampir silakan. Cuma saya nggak mampir ya, saya mau beli nasi goreng langganan saya. Request dari Ibu Negara di rumah. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin perjalanan gue malam ini untuk pulang ke rumah. Terima kasih juga sudah like, sudah komen, sudah subscribe video gue. Gue ucapin terima kasih banyak. Karena gue juga YouTuber pemula ya. Dengan ya udah apa yang gue punya aja gue kerjain, gue buat gitu. Crossover antara daily motovlog dengan bidang gue kesehatan, jadi ya udah gue sampaikan aja apa yang gue bisa gitu. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar kesehatan bisa diketik di kolom komentar, silakan. Jadi teman-teman bisa langsung interaksi sama gue. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan soal konsultasi yang mungkin gue bisa jawabnya lewat YouTube Short ya, biar ngebantu teman-teman lebih gampang buat mencarinya. Oke, itu dulu. Sampai ketemu di next video. Gue Aldi, cabut dulu. Assalamualaikum. Dadah.